Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas kitab Al-Hudud, bab Hadduz Zani, ya. Bab tentang hukuman bagi pezina. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis yang ke-6. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan hadis nomor ke-7 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, aqimu al-hududa ala ma malakat aymanukum. Tegakkanlah had atas budak yang kalian miliki. Hadis rawahu Abu Daud wa huwa fi Muslimin mauquf, dan dia ada juga dalam Sahih Muslim tapi mauquf. Mauquf itu maksudnya hanya sampai pada level sahabat. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini selain diriwayatkan disebutkan oleh Abu Daud, juga oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, juga oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Jadi beberapa ahlul hadis menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, menurut penilaian Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, dia mengatakan hadza sanad dhaif. Sanad hadis ini lemah. Karena di dalam perawinya ada orang namanya Abdul A'la. Abdul A'la ini adalah orang yang didhaifkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Zur'ah, oleh Abu Hatim, oleh Ibnu Ma'in, termasuk oleh Imam An-Nasa'i. Itu sebabnya ada tokoh namanya Abdul A'la, si perawi yang dianggap lemah oleh beberapa ulama hadis. Nah, sementara dalam hadis riwayat Imam Muslim itu mauquf. Mauquf itu dari Ali, ya, tidak ada dari Nabi tapi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu Ali berkhutbah di hadapan orang-orang. Lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, aqimu ala arqaikumul hududa min man ahsana minhum wa man lam yuhsin. Tegakkanlah kepada budak-budak kalian had, baik yang sudah menikah di antara mereka maupun yang belum menikah. Fa inna ammata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
zanat fa amaroni an ujallidaha. Sesungguhnya kata Ali bin Abi Thalib ini ya, fa inna amata, budak wanita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, zanat, ada yang berzina, budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amaroni an ujallidaha, lalu Rasul menyuruh aku untuk menjilid, mencambuk si budak wanita tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan Nyawa sekalian, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini Ali yang berkhutbah ya di depan orang-orang, dan ini hadis disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Berarti hadis ini menguatkan hadis di atas, karena ada hadis sahih ya, apa yang dialami oleh Ali ketika beliau disuruh oleh Rasul untuk mencambuk budak wanitanya yang berzina. Akhrajahu Muslim fi sahihihi, disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kesimpulannya Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini para ulama sepakat ala anna alladhi yuqimu al-hududa alal ahrari waliyul amri, bahwa orang yang menegakkan hukuman terhadap orang merdeka yang melanggar ya, melakukan tindakan perzinahan, yang menegakkan hukuman itu kalau dia orang merdeka adalah waliyul amr, pemimpin atau petugas yang mewakili pemimpin, auman yakumu maqamahu kal qadi, seperti hakim qadi, diberi tugas oleh pemimpin, oleh penguasa untuk menegakkan hukum sebagai tangan dari penguasa kalau dia orang merdeka. Wa ammal arqa, adapun kalau dia adalah budak, bukan orang merdeka, fal jumhur, menurut mayoritas ulama, ala anna asyadahum wa mulukahum humul ladina yuqimuna alaihimul had. Kalau budak, menurut pandangan mayoritas ulama, yang menegakkan hukuman itu adalah tuannya, pemilik si budak itu. Misal ada budak berzina, yang menghukum tuannya, seperti Ali disuruh oleh Nabi untuk menghukum budak wanitanya yang berzina. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi mayoritas ulama mengatakan kalau dia budak, maka tuannya yang menegakkan hukum tersebut. Dan ini dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana Nabi mengatakan ijazanat amatu ahadikum fal yajlidha. Apabila budak wanita salah seorang di antara kalian berzina, maka cambuklah dia. Artinya si tuannya disuruh mencambuk. Nah, oleh karenanya mayoritas ulama berdasarkan dua hadis ini berpandangan kalau budak yang melakukan tindakan kriminal, zina misalnya, yang menegakkan hukum adalah tuannya. Gitu. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau mencuri, ya, dipotong tangannya misalnya, al-qat'u lisariqah, atau orang yang minum khamr, mabok, enggak mabok, minum khamr, itu dicambuk. Yang nyambuk siapa? Tuannya atau pemerintah, penguasa? Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya, itu ada hukumannya, al-jildu li asyurb, maksud surbil khamr. Ibnu Hazm berpendapat sama. Jadi kalau yang melakukan tindakan kriminal seperti zina atau mencuri yang sudah sampai nisabnya atau minum khamr, itu kalau budak yang melakukan,
maka yang menegakkan hukum itu adalah tuannya. Sementara Abu Hanifah, beliau mengatakan innahu la yuqimul hududu innahu la yuqimul hududa mutlaqan illa al-imam. Sesungguhnya tidaklah seseorang menegakkan hukum secara mutlak kecuali al-imam. Imam itu penguasa atau pemimpin. Kalau di kita presiden gitu ya, atau yang mewakili hakim. Au man ya, uzinalah, atau siap orang yang diizinkan oleh si pemimpin tadi untuk menegakkan hukum tersebut. Apa dasarnya Abu Hanifah? Abu Hanifah berdalil dengan hadis riwayat Imam At-Tahawi dari Muslim bin Yasar annahu qala, Muslim bin Yasar berkata, kana rajulun minas sahabati radhiyallahu anhu yaqul, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat pernah berkata, az-zakatu wal hududu wal fai'u wal jumu'atu ila sultan. Zakat maksudnya yang ngambilin zakat, yang bagiin zakat, menegakkan had hukuman. Al-fai, fai itu harta yang didapatkan dari musuh tanpa peperangan, nyerah gitu ya, menyerahkan hartanya, maka yang membagikan termasuk yang mengadakan sholat Jumat ya, yang memimpin sholat Jumat adalah sultan. Diserahkan urusan ini kepada pemimpin atau yang mewakili. Zakat bisa diwakili oleh amil zakat misalnya. Tapi intinya adalah sultan, pemimpin. Itu kata salah seorang sahabat. Beliau mengatakan seperti itu. Al-Imam At-Tahawi mengatakan la na'lamu lahu mukhalifan. Kami tidak tahu ada yang nyelisihi. Artinya semua sepakat begitu. Tapi dikritik oleh Ibnu Hazm bi annahu khalafahu isna asyara sahabiyan. Enggak, ya. Pendapat sahabat ini diselisihi, ada sampai 12 orang sahabat yang berbeda pendapat dengan sahabat yang katanya itu semua diserahkan kepada sultan. Ada 12 orang pendapat berbeda pendapat, kata Ibnu Hazm. Wal hadisul bab hujjatun alaih, dan hadis yang kita bahas ini merupakan dalil yang kuat untuk membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa yang menerapkan hukum itu ya mutlak adalah haknya imam. Enggak, di sini adalah kalau dia seorang budak yang menegakkan hukum siapa? Tuannya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Ini terkait dengan budak ya, budak. Kalau orang merdeka jelas pemimpin orang merdeka. Nah, karena di kita sekarang sudah tidak ada budak, ya berarti pemimpin yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti apa tadi? Mencuri, apalagi berzina, apalagi minum khamr. Kalau ketahuan, maka yang menegakkan hukum adalah pemimpin, penguasa atau yang mewakili. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yaitu keterangan hadis yang ke-7. Kemudian hadis yang ke-8, An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna imra'atan min Juhaynata, bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhaynah, atat Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla minaz zina. Si wanita ini hamil karena perzinahan. Datang ke Nabi hamil hasil zina. Faqalat, lalu si wanita ini berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, aku telah melakukan perbuatan yang harus dihukum had. Datang aku sendiri gitu ya, atas kesadarannya. Fa'akimhu alayya, kata si wanita ini, tegakkanlah hukum had itu kepadaku ya Rasulullah.
Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mendengar pengakuan seorang wanita hamil yang mengaku bahwa dirinya berzina dan hamil. Bahkan dia ingin ditegakkan hukum atasnya. Maka pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Rasul memanggil walinya, orang tuanya. Kata Nabi apa? Faqal ahsin ilaiha. Perlakukanlah dia dengan baik, anakmu ini yang hamil ini. Fa idza wadu'at, apabila dia sudah melahirkan, fatini biha, bawalah anak perempuanmu ini kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita jadi orang tua si wanita itu kira-kira gimana tuh? Berat nggak tuh kira-kira? Kalau nggak ada iman, berat. Kalau nggak ada iman, tapi mereka punya iman. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mereka nurut. Ditunggu sampai anak perempuan yang hamil karena perzinahan itu melahirkan. Nah, fafa'ala, maka mereka ini orang tua walinya ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Anaknya tetap diperlakukan dengan baik, diurus, dibantu proses kelahirannya dan seterusnya. Setelah melahirkan, fa'amara biha fasukat 'alaiha siyabuha. Nah, karena jelas udah ada walinya, berarti yang ngurus anaknya siapa? Ya walinya, kakeknya, kakek neneknya, atau ya walinya yang lain kalau tidak ada bapak ibunya. Nah, Rasul menyuruh untuk merajam si wanita ini. Oh maaf, ya, karena dia ini udah nikah ya. Kasusnya si perempuan dari Bani Juhainah ini sudah menikah. Fa amara biha, Rasul menyuruh dia untuk dirajam, fasukat 'alaiha siyabuha. Lalu pakaiannya itu diikat gitu ya, supaya tidak tersingkap waktu dirajam. Summa amara biha farujimat. Lalu Rasul menyuruh supaya ditegakkan hukum rajam dan si wanita ini pun dirajam. Setelah mati, summa shalla 'alaiha. Kemudian Rasul menyolatkan jenazahnya. Umar bilang, faqala Umar, tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Apakah engkau menyolati dia ya Rasulullah, kan dia pezina. Iya. Dia apa? Pezina, kok malah disolatin gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini bukan berarti Umar mengingkari perbuatan Nabi. Tapi ya ini bertanya gitu. Kok disolatin ya Rasul, kan dia zina. Dalam pikiran Umar, ya kalau pelaku kriminal itu ya tidak perlu disolatin gitu ya, karena dia orang yang jelek gitu. Nah, ini Bapak Ibu, tapi Nabi menerangkan kepada Umar. Ya. Kata beliau, faqala laqad tabat taubatan. Sungguh si wanita ini telah bertaubat. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah. Andai kata taubatnya si wanita ini dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, la wasi'athum, niscaya nah taubatnya ini dibagi kepada 70 orang cukup itu ya, untuk 70 orang penduduk Madinah. Taubatnya si perempuan ini. Nah, lalu kata Nabi, wahal wajadta afdhala min anja'at binafsiha lillah. Apakah engkau mendapatkan ada orang yang lebih utama daripada seorang wanita yang datang atas kesadaran dirinya sendiri karena Allah, untuk ditegakkan hukum Allah atas dirinya. Hadis rawahu Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa kesimpulan hadis ini? Nah, yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa kalau ada wanita berzina sampai hamil,
kan dia sudah menikah atau pernah menikah, maka dia tidak ditegakkan rajam atasnya kecuali kalau sudah melahirkan. Nah, jadi anaknya kan nggak ikut berdosa, anaknya yang ada dalam rahim. Biar dia lahir dulu, hidup dulu. Walaupun berat. Ya, kalau dia anak perempuan kan jadi berat gitu ya. Karena butuh wali gitu ya. Nah, tapi begitulah. Jadi jangan dirajam dulu sampai dia melahirkan. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan, nah, wanita ini itu sama katanya dengan ya, ini di kata Al-Imam An-Nawawi, zahana wa qad zahaba ba'dul ulama kan Nawawi wa Syaukani wa ghairuhuma. Sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syaukani atau selain mereka berdua, anna hadhil mar'ah hiya al-ma'rufah bil ghamidiyah, bahwa si wanita ini yang dikenal dengan sebutan wanita ghamidiyah. Itu wanita ghamidiyah yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu. Kalau ini kan hadisnya Imran bin Husain, sahabat yang menceritakan. Kalau wanita ghamidiyah yang cerita Buraidah radhiyallahu anhu. Nah, menurut Imam An-Nawawi, menurut Imam Asy-Syaukani itu sama kasusnya, kisahnya sama. Nah, tapi yang lain bilang enggak, beda. Jadi di zaman Nabi itu ya, kasus penerapan hukum rajam yang pernah kita bahas siapa? Ma'iz bin Malik. Satu. Yang kedua ini wanita Juhaina. Yang ketiga nanti wanita Ghamidiyah. Menurut pendapat ulama lain. Karena beda ini apa? Isi hadisnya. Kalau wanita Ghamidiyah itu dia nggak punya wali di Madinah. Dia datang sendiri. Nah, lalu oleh Nabi suruh kamu pulang dulu sampai kamu melahirkan. Udah melahirkan datang lagi. Kamu urus dulu, susui dulu anakmu. Nah, susui kan 2 tahun. Jadi prosesnya lama itu untuk diterapkan hukum rajam. Kalau si wanita Ghamidiyah. Kalau ini hanya melahirkan, udah beres langsung dirajam. Karena dia punya wali. Bedanya di situ. Sehingga ini 2 kisah yang berbeda. Ada wanita Juhaina, ada wanita Ghamidiyah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian kesimpulan lain dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa hukum zina ya, itu sudah bisa ditetapkan dengan adanya pengakuan dari si pelaku walaupun 1 kali. Nah, kita udah bahas pada bab sebelumnya, kalau siapa? Ma'iz bin Malik sampai berapa kali ngomongnya? 4 kali gitu ya. Nah, itu ada khilaf para ulama. Haruskah dia ngomong 4 kali atau cukup 1 kali? Dalam kasus Ma'iz memang beliau sampai 4 kali. Tapi dalam kasus wanita ini 1 kali. Maka ada para ulama berpendapat 1 kali udah cukup. Sementara yang lain mengatakan harus 4 kali. Tapi pendapat yang kuat 1 kali sudah cukup. Nah, 1 kali. Dan kasus di si wanita Juhaina ini, beliau 1 kali ngaku langsung diterima oleh Rasul dan dirajam setelah melahirkan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, dirajam itu adalah dilempari sampai mati, hanya untuk orang-orang yang sudah pernah menikah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kesimpulan lain, hadis ini menunjukkan bahwa ketika seorang wanita mau dirajam, diusahakan jangan sampai pakaiannya tersingkap, jangan sampai auratnya terlihat, tetap dijaga. Itu li'alla tankasifa auratuha, supaya auratnya itu tidak terbuka. Nah, inda intirabiha min masil hijarah, ketika dia mungkin kesakitan waktu
kena lemparan batu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini kemungkinan si wanita ini waktu dirajam kebijakannya belum dikubur. Ya, seperti Ma'iz bin Malik kan. Jadi berdiri gitu dilempari. Kisahnya Ma'iz kan nggak kuat, lari, dikejar, lempari lagi. Si wanita ini juga belum, waktu itu masih ada yang mengatakan duduk turjamu qaidah, dirajam dalam keadaan duduk. Ada yang mengatakan turjamu qaiman, dirajam dalam keadaan berdiri. Nah, ini. Ada yang mengatakan ya yukhayyar al-imam, bisa nyuruh dia berdiri, bisa nyuruh dia duduk. Nah, berarti karena dia dalam keadaan tidak terkubur, bajunya kalau si wanita harus diikat gitu ya, supaya tidak tersingkap waktu dia kesakitan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Lalu berikutnya, faedah lain dari hadis ini Bapak Ibu, ya, fi hadzal hadis dalilun ala masru'iyati sholati alal marjum. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dirajam itu disyariatkan untuk jenazahnya untuk disolati gitu. Dan imam boleh menyolati jenazah orang yang dirajam sebagaimana menyolati jenazah kaum muslimin yang lainnya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, loh, dalam riwayat yang lain ketika ada orang hutang, Rasul nggak mau nyolatin. Ada orang bunuh diri, Rasul nggak mau nyolatin. Kok pezina malah mau? Nah, karena dia sudah taubat, itu masalahnya. Orang yang sudah taubat itu mislul zambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya Rasul menyolatkan si wanita Juhaynah ini. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, Ma'iz bin Malik pun disolatkan oleh Nabi, jenazahnya tidak dibiarkan. Fasalla alaihi. Nah, ini. Lalu kesimpulan lain Bapak Ibu. Nah, kalau orang melakukan tindakan kriminal perzinahan, ya, di mana zina itu ada hadnya di dalam Al-Quran, apakah dia bisa gugur hukuman hadnya kalau dia bertaubat gitu. Nah, misalnya ada orang berzina, ada saksi yang menyaksikan 4 orang, lalu dia bertaubat. Taubat gitu, saya taubat betul, taubat nasuha. Apakah kalau dia taubat, ya udah karena kamu taubat, hukuman tidak diterapkan, gugur atau tetap dirajam? Kalau dia taubat. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, kalau pengakuan Rasul kepada Ma'iz ya memberikan kesempatan. Tapi kalau ada kesaksian bi arba'ati syuhada, ada orang 4 saksi dan ya sampai kepada pemimpin kesaksian orang-orang tersebut, maka dalam keadaan demikian meskipun si orang pezina itu bertaubat tetap dirajam gitu ya, tetap dirajam, karena kalau enggak tidak akan tegak hukum. Orang, kamu mau dirajam atau mau ditaubat? Oh, pasti milih taubat, iya kan? Sementara kami udah lapor kok ini kerusakan Bapak Ibu. Karena perbuatan kriminal kalau dibiarkan itu pasti akan menimbulkan kerusakan, pasti. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di atas muka bumi ya, di daratan, di lautan, disebabkan karena ulah manusia. Kalau dibiarkan zina bahaya. Kalau dibiarkan
maling bahaya. Dibiarkan minum khamar dibiarkan, bahaya. Itu berbahaya, akan menimbulkan kerusakan. Nah, kalau enggak, ini ya azab dari Allah gitu. Kalau dibiarkan, maka memang harus dihentikan gitu ya kemungkaran tersebut, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, selama ada orang yang memperbaiki, menghentikan, Allah tidak akan menghancurkan kampung tersebut. Tapi kalau ada di satu kampung kemungkaran, dibiarkan, yang soleh-soleh kena juga, pasti kena, pasti itu. Dalam Al-Quran jelas ayatnya. Nah, jadi wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari azab Allah yang tidak akan hanya menimpa orang-orang zalim saja secara khusus. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha sadidul iqam. Allah itu sangat keras hukumannya. Dalam ayat yang lain, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan suatu kampung, ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Allah tidak mungkin menghancurkan suatu kampung bizulmin, dengan zalim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Sementara di antara penduduk kampung tersebut ada orang-orang yang muslih. Apa itu muslih? Orang yang melakukan perbaikan, orang yang menghentikan kemungkaran. Muslih itu bukan, tapi di terjemahan Quran itu kurang pas ya. Kalau Bapak Ibu buka terjemahan Quran itu orang-orang yang berbuat baik, enggak. Orang soleh sama muslih itu lain. Soleh itu orang baik, sholat jamaah, ada kajian, ikut pengajian. Nah, tapi nggak peduli sama lingkungan, ada kemungkaran dibiarin, kena juga orang kayak gitu. Tapi kalau kita ya menghentikan kemungkaran, walaupun satu orang itu bisa menyelamatkan banyak orang itu, walaupun satu orang. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, azanillahu wa iyyakum. Maka kalau ada orang melakukan kemungkaran harus dihentikan sebisa mungkin. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya kira ini keterangan dari hadis yang ke-8. Jadi sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi monggo Pak Juandi terus Pak Wikan. Pak Juandi dulu silakan. Pak Juandi dulu dari Antum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Islam kan kalau telanjang dan sambut masih berlaku ya kan? Ya. Tapi yang budak itu apakah di negara yang misalnya di Palestina masih berlaku budak-budak itu tadi? Budak. Ya. Apa masih ada sampai sekarang? Iya. Terus budak itu kan rampasan perang ya Pak ya? Iya. Jadi budak itu jadi milik penguasa atau milik yang nangkep? Nah, ya, yang nangkep. Terus itu kan katanya pernah dengar itu boleh dilakukan semuanya sama si budak itu. Maksudnya boleh digauli? Ya, Nah. itu. Apakah itu tidak termasuk zina? Terus kemudian nanti setelah dizina itu setelah digauli? Ya. Ya. Setelah digauli itu sampai punya anak itu apakah nggak semakin apa ya, semakin banyak masalahnya kalau dia punya anak. Ya. Oke, baik, makasih Pak Juandi. Monggo Pak Wikan sekalian. Untuk menegaskan saja, tadi kalau yang ada saksi itu kan berarti hukum rajam tetap ditegakkan. Tapi kalau untuk kayak wanita ngaku sendiri itu dia bisa gitu. Atau dia bisa meralat. Ya. Ya baik, terima kasih. Yang pertama Pak Juandi, apakah di Palestina masih ada perbudakan? Tidak ada. Maka orang-orang Israel yang ditangkap itu enggak digauli, enggak dijadikan budak. Ditangkap, ditawan, lalu kalau ada pertukaran tawanan ditukar. Dan kita kan menyaksikan tuh di TV ya, di berita-berita, mereka itu senang
Ya, para tawanan Israel itu kalau ditawan Hamas, para pejuang Palestina itu diperlakukan dengan baik. Beda dengan tawanan Palestina yang ditawan oleh orang Israel. Enggak ada. Dan memang perbudakan itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi itu harus dihilangkan. Gitu, harus dihilangkan. Itu Pak Juandi. Makanya Rasul itu memberikan dorongan kalau ada orang membebaskan seorang budak, maka si pembebas itu dia akan dibebaskan seluruh anggota tubuhnya dari siksa api neraka. Gitu. Jadi luar biasa. Ya. Itu mengisyaratkan bahwa Rasul mendorong supaya perbudakan itu dihilangkan. Yang kedua, ini sebenarnya udah menyelesaikan pertanyaan kedua sudah terjawab sebenarnya kan dengan tidak ada perbudakan berarti nggak mungkin orang Palestina menggauli orang Israel yang ditawan kan. Nah, gitu kan. Tapi andai kata misalnya ada perbudakan dulu kalau dulu. Lalu digauli, apakah itu bukan perzinahan? Bukan. Nah, dalam syariat Islam seorang wanita yang tertangkap ditawan walaupun dia punya suami menjadi hak milik orang yang menangkapnya. Gitu kan dalam surah Al-Ma'arij itu illal ladzina walladzina dan orang-orang yang yahfazuna furujahum yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum, kecuali kepada isi-isi mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Artinya boleh ya gitu. Jadi itu bukan zina. Jadi itu Pak Juandi. Nah, tapi sekarang nggak ada perbudakan ya Pak Juandi ya. Jadi jangan nyari-nyari budak, mau beli budak biarkan. Sudah nggak ada sekarang. Yang terakhir Pak Wikan, iya beda. Kalau tadi kan saksi ya, ada yang menyaksikan. Itu sudah dilaporkan ke penguasa, itu nggak ada kesempatan taubat, tapi dia tetap bisa bertaubat. Cuman tidak menggugurkan hukuman rajam atau cambuk ya. Tapi kalau dia ngaku sendiri, kalau kita merujuk kepada hadis Ma'id bin Malik, Rasul memberikan kesempatan sampai 4 kali kan. Karena kalau dia mau meralat gitu, walaupun dia bohong, itu Rasul bisa saja nerima gitu. Tapi karena Ma'id betul-betul ingin taubatan nasuha, ingin betul-betul bersih dari dosa zina, beliau tetap ingin ditegakkan hukum rajam atas dirinya, dan itu ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan ya, bisa ada kesempatan dia untuk bertaubat. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau dia bertaubat ya bisa gugur gitu. Bisa gugur penerapan hukum rajam kalau dia bil iktiraf ya, dia ngakui sendiri itu. Jadi, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya pembahasan terkait 2 hadis ya nomor 7 dan 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.